berapa sih total pengeluaran waktu tunangan kemarin nih? Azizah Makeup, Aprilia Studio. Yang pertama sih ya, yang pertama itu ya emang kesiapan dari diri kita sendiri dulu, mental gitu, mental kita tuh udah siap apa belum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Aulia Adinoto. Adinoto yang nggak ada, tapi nggak apa-apa, kita masih ada di channel Aulia Adinoto. Kembali lagi bareng saya. Nah, sekarang aku di kontennya ini mau jelasin biaya pernikahan. Aduh, udah ngebet enggak ya? Biaya pertunangan maksudnya ya, pas waktu tunangan bakal aku kasih tahu apa-apanya. Enggak ya? Mau dikasih tahu ini masalah apa aja yang harus dipersiapkan dan berapa sih total pengeluaran waktu tunangan kemarin. Karena udah banyak banget yang nge-DM, banyak yang nanyain, Kak itu make upnya berapa, Kak itu paket dokumentasinya gimana, Kak itu gini. Jadi oke, semuanya aku jawab pertanyaannya di video kali ini ya. Nah, jadi pas waktu itu tunangan aku tanggal 14 Februari 2021. Wih, Valentine ya. Tapi enggak sih, nggak ada niat karena itu Valentine juga. Cuman ya emang waktunya memungkinkan pas hari itu. Hari itu kalau nggak salah Minggu. Ya, Minggu ya. Nah, waktu tanggal 14 itu pertunangan aku sama dia. Itu pastinya banyak banget yang aku siapin. Dari mulai make up, terus dekorasi, dokumentasi, sama biaya tentunya ya. Tapi sebelum ke hal itu, sebelum kita menuju ke pertunangan itu, pasti kita tuh banyak memikirkan banyak hal terlebih dahulu. Banyak yang harus dipertimbangkan dulu. Jadi buat kalian sebelum melangkah ke jenjang yang satu langkah lebih serius dari pacaran, itu pasti kalian harus mikirin dulu ke depannya kayak gitu. Jadi sebelum kalian tunangan itu harus sudah diomongin sebelumnya. Jadi buat ke depannya pas nanti nikah mau seperti apa. Jadi jangan sampai nanti pas udah tunangan kalian baru ngomongin buat nanti nikah tuh kita mau gimana gitu. Ngerti gak sih? Gitu ya pokoknya. Jadi sebelumnya diomongin aja dulu sama pasangannya. Ya misalkan contoh nih, salah satunya nanti kalau misalkan udah nikah mau tinggal di mana, atau mungkin pas udah nikah masih boleh kerja apa enggak. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Kayak komitmen kalian berdua tuh mau seperti apa gitu ke depannya. Kayak gitu. Nah, pastinya juga nanti kalau misalkan kalian udah menuju jenjang itu pasti bakal banyak banget cekcok. Udah jadi suatu hal yang wajar gak sih? Wajar ya. Soalnya ya gimana ya, kita mau ada acara berdua yang menyatukan antara dua keluarga gitu kan. Terus di antara aku sama dia juga dengan selera yang berbeda tentunya. Nah, itu kayak jadi suatu permasalahan itu pasti di situ. Kayak waktu itu aku pribadi tuh cekcok sama dia tuh kayak dari make up ya. Make upnya tuh kayak aku tuh salah sih, jadi udah booking gitu loh, booking di temen. Kata aku udah fix ya tanggal segini gitu. Enggak, fix ya aku mau pakai make up kamu, tapi nggak tahu tanggalnya tanggal berapa. Karena emang waktu itu kita masih bingung mikirin tanggal berapa. Dan juga nyesuaiin buat cuti kerjaku, soalnya aku juga kerja dong. Jadi nggak bisa yang seenaknya langsung ngambil libur gitu, jadi harus disesuaiin dulu. Nah, waktu itu aku langsung bilang, oke, fix aku mau pakai jasa kamu buat nanti tunangan aku. Gini, harganya berapa? Kata aku gitu kan, nanya. Nah, ternyata harganya tuh berapa ya? Lupa, pokoknya segitu. Tapi itu cuma make upnya aja gitu. Pokoknya harga, aku pas nanya ke MY itu tuh kayak nggak ada sama dekornya gitu. Nah, aku juga sempet kayak beli dekornya aja. Beli dekornya aja buat yang pas di foto tuh kan, beli dekornya aja tuh ada di Shopee. Nah, dia tuh di Shopee apa di mana, pokoknya di salah satu toko online
Dia tuh beli harganya tuh 200 nggak, iya 200 sama ongkir lah pokoknya. Nah, yang namanya belanja online kan kita nggak tahu aslinya tuh kayak gimana. Nah pas datang pas Hamin berapa gitu, Hamin 14 hari apa berapa minggu, hari H kita udah pesen kan. Pas datang, pas dilihat ternyata gimana ya, kayak nggak sesuai ekspektasi kita loh. Terus ya ribet juga kan, kita yang masang sendiri terus kayak gitu-gitu. Tapi kata dia nggak apa-apa, biar lebih hemat katanya gitu awalnya. Tapi dipikir-pikir iya sih emang hemat 200 gitu. Terus make up paling berapa, kalau enggak make upnya sendiri gitu ya udah nggak apa-apa kan kalau misalkan make up sendiri juga. Tapi kayak gimana gitu kan, kayak nggak pede. Orang kita tuh juga make up kayak nggak bisa, kayak buat make up juga buat make up sehari-hari aja tadinya. Nah tapi udah mau gimana lagi kan, aku oke, ya udah nggak apa-apa beli aja gitu. Belum tahu hasilnya pas ternyata datang dia juga kayak speechless banget gitu. Kok gini gitu, mungkin ya pikiran dia tuh pasti kayak gitu. Nah kita coba pasang dulu kan. Oke kita positif thinking dulu, positif ya thinking dulu gitu kan, kayak nggak usah berpikiran yang negatif dulu. Kita kita coba dulu sebelum hari H kita coba dulu dekornya itu kayak gimana sebenarnya kalau dipasang. Dan ternyata kita pasang ya emang udah nggak bisa, kita udah nggak bisa pakai deh kayaknya, udah nggak mungkin banget kita pakai dekor ini gitu. Jadilah disimpan dekor yang kita beli ya, yang dia beli, bukan dia beli. Kayak aku tuh pikir tuh kan sia-sia gitu kan, tuh kan dibilangin juga dari awal jangan beli, yang ada sayang kan 200.000 gitu. Aku ngomong gitu, tapi ya udah sih nggak apa-apa, duit dia juga, kemauan dia juga gitu. Tapi ya kita tuh kayak sebagai cewek tuh sayang aja gitu, 200.000. Lepas dari dekor, akhirnya aku memutuskan buat ngambil dekor di Azizah Makeup ya, ada di sini Azizah Makeup. Azizah Makeup adalah temen aku, temen pas SD, dan emang dia kayak masih ada kaitan saudara gitu. Awalnya nggak kepikiran dia gitu, kayak oh iya ya, padahal aku punya saudara dia suka make upin gitu, kayak baru aja pas nggak sengaja lewat di beranda gitu. Jadi kita jadi fix Azizah Makeup waktu itu, Azizah Makeup ya, iya gitu. Jadi udah cowok aku juga udah fix, udah suka. Nah kita tanya-tanya masalah harga, gini biasalah kayak tawar menawar, request ini mau itu, dan akhirnya fix kita ada di harga 1.800.000 ya. Itu buat dekor, make up sama foto. Menurut aku worth it banget, anjay worth it. Emang apa ya, segitu ya, standar lah harga biasa 1.800.000, kayak udah dapet paket lengkap gitu. Nah itu udah kita fix 1.800.000 buat dekor, make up sama foto ya. Nah kalau buat dokumentasi video itu aku beda lagi nggak di Azizah Makeup, aku ngambil di Lensa Kelvin. Sini Lensa Kelvin, ada IG-nya Lensa Kelvin. Di sana aku ngambil buat video itu 1 juta ya. Nah itu Lensa Kelvin buat dokumentasi video ya, dokumentasi sinematik gitu loh.
Nah terus apa lagi ya? Oh iya, cincin ya, cincin juga itu beli, tapi aku beli nggak sama cowokku, aku beli sama calon mertua, sama mamahnya cowok aku beli. Sana siang-siang kan, kirain mau kemana, dan pas aku bawa motor kan, pas aku naik motor ternyata ke sini dulu, ternyata beli cincin. Aku kayak bener ini beli cincin gitu, kayak nggak nyangka aja gitu. Nah gitu udah beli cincin di sana. Ini cincinnya nih guys, ini cincinnya aku beli kurang lebih 2 juta, kurang lebih 2 jutaan buat cincin. Nah dan yang ini yang bayarin itu yang 2 juta ya. Terus cincin juga di sana aku pas lagi pilih-pilih tuh kayak kata si mama tuh gini, yang mana aja, sok aja boleh, kata yang mana maunya, sukanya yang mana gitu. Jadi tetap aja bingung kan, mau disuruh pilih yang mana juga bingung, kayak nggak tahu deh Mbak, pilihin dong yang mana yang bagus, soalnya nggak tahu gitu. Biasa malu-malu kan ya kita tuh. Nah ternyata aku ada yang suka gitu. Terus pertama yang aku suka tuh nggak ukurannya tuh nggak muat, kekecilan. Terus yang si mama suka ternyata kebesaran. Susah ya cari cincin ternyata. Emang dari sebelumnya nggak pernah pakai kayak gitu sih, kayak kurang suka aja gitu kalau pakai perhiasan gitu. Tapi pas waktu itu ternyata gini ya rasanya cari cincin tuh susah gitu yang pas di tangan kita. Nah ternyata ada ini, nemu nih satu yang cocok, pas juga, terus simple, kayak tampilannya tuh simple aja. Ini cuma beli satu, soalnya si cowokku itu nggak pakai emas, soalnya katanya nggak boleh juga kan cowok pakai emas, jadi ya cuma pakai cincin biasa, bukan cincin emas gitu. Nah terus aku juga beli tempat cincinnya, bukan aku sih, dia beli tempat cincinnya. Itu harganya kalau nggak salah 200.000 kurang lebih ya, 200.000. Ada di Aprilia Studio ya, IG-nya Aprilia Studio. Sana beli kayak yang tempat cincin yang kayu-kayu gitu loh, yang ada diukir gitu nama kita sama tanggal pertunangan gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Harganya 200.000. Terus aku mempersiapkan ini juga sih, baju batik kayak batik couple. Jadi yang mau bikin, cuman kayak lebih ribet gitu kan kalau bikin, jadi yaudah deh kita putuskan buat beli aja. Kita beli online juga. Sebenarnya kayak deg-degan banget kan beli online gitu. Buat acara nanti beli online, soalnya udah tahu di dekor beli online gitu, takutnya sama juga nggak sesuai ekspektasi. Nah aku beli baju batik itu di Batik Salma. Ya, Batik Salma. Kalau nggak salah di aplikasi Lazada aku beli itu di Batik Salma. Terus harganya 300.000 ya, kurang lebih lah 300.000 sama ongkir. Murah, kehitung murah kan, murah. Pas dateng ya sesuai sama harga, sesuai lah sama harga. 300 dapat 2 buat baju batik, sesuai. Terus itu juga sama, kayak perlu pertimbangan gitu, kayak kita tuh berbeda pendapat. Aku mau baju yang ini, dia mau baju yang ini, dia mau baju yang itu, aku mau baju yang ini. Pokoknya bingung, belum ada yang kita serap gitu pas waktu itu. Nah kita memutuskan buat beli batiknya yang ada warna-warna peachnya gitu. Jadi batiknya dia juga ada warna pink-pinknya gitu, tapi nggak apa sih, lucu ya, gemoy gitu jadinya. Nah gitu, batik ya kita juga beli, tapi itu alhamdulillah cukup ya, cukup. Tapi nggak yang langsung cukup pas di badan gitu, jadi kita harus rompak sedikit, kita kecilin juga bajunya, soalnya itu kegedean. Bukan baju yang kegedean sih, kitanya yang kekecilan kayaknya. Sama dikecilin semua, baju dia dikecilin, aku dikecilin. Itu juga aku ngecilinnya bareng mama mertua juga, dikecilin ya. Terus juga sebelum itu aku cuci bersih dulu, setrika dulu, pokoknya udah wangi, udah cantik bajunya gitu ya. Jadi
nggak kelihatan baju 300.000 sepasang kan, udah kelihatan baju mewah aja gitu kan. Oke, terus juga apa lagi ya? Oh iya, konsumsi ya, lupa saya. Konsumsi ini yang paling penting sih ya. Konsumsi kurang lebih 3 jutaan ya. Iya, karena waktu itu masak juga sih, masak aja gitu, kayak buat hajatan nikahan, cuman porsinya lebih sedikit gitu, kayak nggak yang banyak banget gitu, nggak 3 jutaan. Nah itu paling kayak buat beli sayuran, terus daging, kayak gitu-gitu sih. Terus kayak sama upah yang masaknya juga, soalnya kita nggak yang masak sendiri gitu, kayak nyuruh gitu loh buat masaknya. Terus apa lagi? Oh iya, buat ini kan, buat kayak cemilan-cemilan lainnya kayak gitu, buah-buahan, terus bolu, kayak gitu-gitunya. Jadi ya habis lah sekitar 3 jutaan ya. Jadi aku saranin ya buat kalian yang mau segera acara memberlangsungkan acara pertunangan atau acara pernikahan. Jadi kalian harus benar-benar mikirin yang pertama itu yang pertama itu ya emang kesiapan dari diri kita sendiri dulu, mental gitu, mental kita tuh udah siap apa belum, yang pertama gitu. Soalnya kalau misalkan kita udah tunangan itu pasti berbeda dong waktu pada saat kita masih pacaran. Jadi kayak misalkan apa-apa kita kayak ada tanggung jawab gitu loh, ya kan, nggak seenaknya kayak dulu. Apalagi yang mau nikahan ya, kita harus bener-bener nyiapin mentalnya itu bener-bener ya, soalnya pasti kita bakal menempuh hidup yang baru ya, yang berbeda dari sebelumnya pada saat lajang. Itu yang pertama sih. Yang kedua pastinya dari budget ya, atau juga dari masalah keuangan. Itu bener-bener harus dipikirin sih, bener-bener harus dipikirin ya. Soalnya waktu tunangan aja, waktu acaranya, yang menurut aku acara tuh kayak cuman gitu-gitu aja gitu, tapi sampai budgetnya tuh kayak bener-bener di luar ekspektasi, kayak bener-bener di luar dugaan kita. Nah itu di situ ada biaya yang bener-bener tidak terduga, biaya-biaya yang tidak terduga yang kalian harus ada. Bayangin aja kalau misalkan kalian budgetnya tuh pas-pasan, terus kalian bikin suatu acara yang acara itu memungkinkan, memerlukan uang yang banyak, nggak gimana ya, iya gitu. Jadi takutnya pas ada biaya yang tidak terduga, terus kita nggak punya pegangan sama sekali tuh, wah bener-bener ya. Untung aja waktu itu aku sama dia ada uang ini sih, ada uang, kita udah nyiapin buat biaya yang tidak terduga, dan bener aja itu kepake dan ya gitulah pokoknya buat apa gitu kan, ada sewa ini sewa itu gitu, jadi kayak gitulah. Apalagi sekarang akan segera ke acara pernikahan ya. Kita tuh awalnya rencana kita tuh mau bulan Juni atau udah lebaran gitu. Tapi pas aku pikir-pikir lagi sama dia, kita cari pelajaran dari sebelumnya pas waktu tunangan. Itu kayaknya kita gimana gitu kan, kayak mute lagi gitu, kayak dari masalah budget ya. Emang sih semuanya tergantung kita, kayak misalkan kita mau biasa-biasa aja juga bisa, mau dicukup-cukupin bisa gitu. Cuman balik lagi ke kitanya sendiri, mau kayak gimana acara kalian. Kayak buat acara sekali dalam seumur hidup kalian tuh mau seperti apa gitu. Nah buat aku pribadi, buat nanti mempersiapkan nanti pernikahan tuh, jadi aku pikir keras gitu, kayak pikir bolak-balik gitu, kayak takutnya kayak kemarin gitu, kayak buat tunangan ada biaya hal yang tak terduga dan kita nggak pegang uang sama sekali, kayak aduh takut dong, nggak berani dong gitu. Jadi ya udah kita putuskan buat undur aja pernikahannya nanti nanti awal tahun ya, doain aja mudah-mudahan. Bukan hanya karena faktor biaya aja sih, tapi kayak dari semuanya juga kita udah pikirin baik-baik dan kita udah rundungin semuanya, yang kita fixnya itu nanti ya. Nah jadi gitu aja sih buat sharing pengalaman aku biaya tunangan. Jadi kalau misalkan dikalkulasikan nih dari mulai make up, dekorasi, dokumentasi, konsumsi, cincin, tempat cincin, baju batik ya, itu kalau ditotalin
kurang lebih adalah 8.300.000-an ya, segituan. Sama yang biaya-biaya tidak terduga. Itulah pokoknya. Jadi buat kalian, buat para calon-calon tunangan ya, atau juga calon-calon pengantin, harus dipikirkan lagi ya, harus dipikirkan lagi dalam semua kesiapannya, kesiapan mentalnya, kesiapan budgetnya, kesiapan semuanya, pokoknya harus disiapkan benar-benar, harus disiapkan matang-matang. Jangan sampai kalian tanpa adanya kesiapan langsung aja ada acara, dan tentunya tanpa komitmen. Jadi kalian harus berkomitmen terlebih dahulu sama pasangan kalian ya. Jadi biar nanti ke depannya itu baik-baik aja, biar tidak ada pembatalan pernikahan setelah pertunangan ya, karena aduh udah sedih banget gak sih nantinya ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik dan harus diomongin baik-baik dulu gitu, soalnya nggak gampang menyatukan dua keluarga yang berbeda, itu nggak gampang guys. Oke ya, mungkin itu aja video aku kali ini, sharing tentang acara pernikahan ya Allah, acara pertunangan kemarin tanggal 14 Februari 2021 tuh. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu referensi buat kalian, suatu motivasi buat kalian ya, buat kedepannya, buat kalian yang udah ada planning, udah ada acara. Aku doain mudah-mudahan acara kalian bisa berjalan dengan lancar, bisa dengan baik juga, dan sesuai apa yang kalian harapkan semuanya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin curhatan aku ya, curhatan ya motivasi sekalian curhat sedikit ya gitu. Pokoknya aku bakal kembali lagi sharing-sharing yang lain, nggak tahu sharing apa lagi, tapi yang jelas gimana request kalian ya. Nah kalau buat video kali ini mungkin aku mau cukup sampai di sini, videonya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa follow Instagram aku Aulia Keke, dan juga jangan lupa di subscribe untuk channel YouTube aku yang Aulia Adinoto ya, yang ini. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ya buat obrolan kali ini. Mudah-mudahan memotivasi kalian dan membuat kalian lebih semangat lagi mencari cuan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.